Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan diskusi mengenai signal processing, pemrosesan sinyal, yaitu proses sampling, reconstruction, dan aliasing. Video ini mungkin ada manfaatnya bagi para mahasiswa atau siapapun yang mempelajari multimedia system atau sistem multimedia, digital signal processing atau pengolahan sinyal digital, digital image processing atau pengolahan citra digital, digital video processing, pengolahan sinyal video, digital sound processing atau pengolahan suara digital, digital speech coding, encoding, decoding atau voice coding, encoding, vocodec. Nah, kuliah-kuliah atau subjek-subjek yang tadi akan memerlukan penjelasan yang baik mengenai sampling, rekonstruksi, dan aliasing. Nah, di video kali ini kita diskusi supaya konsep-konsep ini ya, sampling, reconstruction, dan aliasing ini menjadi jelas. Baik, mari kita mulai. Outline dari video ini hanya 3 saja. Tentang sampling, tentang rekonstruksi sinyal, dan tentang aliasing. Tapi nanti kita akan buat menjadi beberapa segmen, dan di segmen ini adalah konsep keseluruhan dulu. Baru nanti kita membahas samplingnya, kemudian rekonstruksinya, kemudian bagaimana aliasing terjadi, dan bagaimana menghindarinya. Kemudian kita akan membahas soal juga supaya lebih jelas. Tapi videonya akan dipisah-pisah supaya bagi yang ingin konsepnya saja bisa hanya melihat segmen pertama saja. Demikian. Baiklah, kita akan mulai dengan konsep garis besarnya. Nah, ini dia outline dari keseluruhan. Ini adalah big picture-nya, konsep besarnya. Baik, kita mulai dari sini. Di sini ada sinyal analog. Kemudian di sini ada ideal A to D. Jadi sebetulnya ideal A to D ini ideal analog to digital conversion. Ya, nanti akan kita detailkan di sini. Oke, nah sekarang yang penting bahwa setelah analog to digital conversion, maka di daerah sini sinyalnya sudah menjadi digital. Nah, kemudian karena kita ingin juga mendapatkan sinyal analog kembali setelah diproses itu, maka kita lakukan di sini proses rekonstruksi. Di sini ditulis sebagai ideal digital to analog conversion. Jadi, setelah proses ini, maka kita mendapatkan sinyal analog kembali. Nah, sebagai bandingan supaya lebih membumi, kita misalkan bahwa sinyal ini di sini diproses oleh mikroprosesor digital, CPU, seperti itu ya. Jadi, bisa berupa komputer, microcontroller, embedded system, begitu ya, atau yang paling mudah adalah contohnya smartphone. Jadi smartphone itu ya dalamnya sebetulnya sama ya dengan komputer, yaitu ada CPU-nya. Itu adalah sebuah mikroprosesor digital. Nah, di sini adalah mikrofon. Mikrofon menangkap suara yang merupakan sinyal analog. Kemudian setelah mikrofon ada ADC, ya, analog to digital converter, yang akan mengubah sinyal analog ini menjadi sinyal digital. Nah, kemudian di sini akan diolah dengan berbagai macam proses. Salah satunya yang penting dalam smartphone adalah proses kompresi supaya suara itu menjadi kecil bitrate-nya ya.
sehingga mudah disimpan dan mudah dikirimkan, dikomunikasikan. Nah, setelah itu, karena kita ingin mendengar juga suaranya dari speaker, maka sebelum masuk ke speaker, pastinya harus diubah dulu menjadi sinyal analog. Dan kita bisa mendengarkan suaranya. Itu gambaran kasarnya, dan kita akan mengambil contohnya sinyal suara. Karena sinyal suara, apalagi yang mono ya, misalkan suara manusia, voice atau vocal, itu satu dimensi. Jadi lebih mudah untuk pemahaman. Sinyal dua dimensi seperti gambar atau yang 3 dimensi seperti gambar 3 dimensi ataupun video, nah itu lebih rumit lagi, tapi pada prinsipnya banyak dari hal-hal tersebut yang dimensinya lebih dari satu menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan di dimensi yang satu. Oke, nah sekarang kita akan mulai masuk ke detail. Baik, kita mulai dari sinyal analog. Misalkan di sini ada sinyal suara. Nah, ini salah satu contohnya, gambarnya kayak gini ya, sinyal suaranya. Nah, sinyal ini harus dipastikan band limited. Artinya, di dalamnya hanya terkandung sinyal yang frekuensi maksimumnya tertentu. Misalkan kita sebut di sini B gitu ya, atau Fmax begitu ya. Nah, kemudian di sini dilakukanlah pre-filter ini, penapisan awal ya. Bisa saja juga itu mengandung anti-aliasing filter supaya tidak terjadi alias. Kalau kita punya Fs-nya terbatas, maka harus kita akali supaya tidak ada aliasing. Terpaksa difilter dulu ya. Sinyal-sinyal frekuensi tinggi kita hilangkan dulu supaya tidak ada aliasing. Oke, nah kita akan besarkan di sini ya supaya lebih jelas. Sinyal yang sudah band limited itu sudah siap untuk diproses. Kita simbolkan sebagai XAT, X analog di ranah waktu. Nah, kemudian ini akan dilakukan ideal sampling ya, analog to digital conversion, dan di sini parameter utamanya adalah frekuensi sampling. Frekuensi sampling ini ditulis simbolnya sebagai F kapital S di sini ya. Oke, nah di sini mendapatkan sinyalnya jadi XN. Asalnya XAT menjadi XN karena ya asalnya analog, sekarang sudah digital, dan digital itu hanya berupa angka-angka saja. Array dari angka. Angkanya biasanya berbentuk floating point begitu ya, array. Bisa ribuan, bisa jutaan, tergantung panjangnya sinyal dalam satu proses itu. Nah, kemudian di sini discrete time system atau digital system. Discrete time itu supersetnya ya dari digital subsetnya. Tapi untuk diskusi kita akan samakan saja. Discrete time dengan digital itu kita perlakukan sama di sini. Nah, discrete time system ini bisa seperti tadi ya, sebuah smartphone. Suara bisa dimacam-macamkan ya. Bisa dibuat menjadi suara chipmunk, suara perempuan, ditukar-tukar, kemudian ditambahkan bassnya, macam-macam ya. Tapi untuk proses kita asumsikan bahwa di sini tidak ada proses apa-apa. YN sama dengan XN karena dianggap di sini tidak ada apa-apa prosesnya ya, supaya mudah. Oke, nah kemudian sekarang punya YN yang tidak lain tidak bukan adalah XN, kemudian akan masuk ke dalam sebuah ideal digital to analog converter, yaitu rekonstruksi sinyal akan terjadi di sini. Jadi di sini ada rekonstruktor atau digital to analog converter, atau yang sebenarnya interpolator ya, karena dari nanti kita lihat dari titik-titik ini akan menjadi sinyal biasa lagi. Dan yang lebih umum lagi namanya adalah low pass filter ya, nanti kita akan lihat. Nah, di sini sama ya, parameter pentingnya adalah frekuensi sampling yang harus sama dengan frekuensi sampling ketika dipakai untuk mensampling.
Kalau tidak nanti sinyalnya jadi aneh lagi, ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan sinyal analog YAT di sini yang kalau di sininya tidak ada perubahan dari sinyal yang tadi asalnya, tidak ada manipulasi, tidak ada penambahan, kombinasi, dan lain-lain, maka YAT ini akan sama dengan XAT dan secara keseluruhan akan sama dengan sinyal analog ini. Jadi, kalau ini misalkan saya yang bicara ke mikrofon di smartphone saya, kemudian ini tidak diapa-apakan suara aslinya, dikirim melalui jalur internet, diterima di teman saya, kemudian melalui internet ini masih digital, dilakukanlah rekonstruksi dari sinyal ini menggunakan interpolasi atau low pass filter, akhirnya bisa terdengar di speaker saya. Oke, nah sekarang mari kita masuk ke yang lebih detail lagi, yaitu bagaimana sebetulnya yang terjadi di dalam ideal analog to digital converter ini, atau samplingnya terjadi seperti apa yang ideal. Mari kita lihat. Kita besarkan ya di sini ya. Ini adalah proses sampling ketika kita bahas menggunakan spektrum, ya, analisis spektrum menggunakan transformasi Fourier. Oke, lihat di sini kita punya sinyal XAT, ya, yang sudah band limited dengan maksimum frekuensinya atau frekuensi tertinggi di dalam sinyal itu adalah B di sini ya. B ini disebut juga bandwidth. Jadi kalau suara saya frekuensi tertingginya adalah 20 kHz, jadi itu sebuah sinusoid 20 kHz, maka bisa dikatakan bahwa suara saya bandwidthnya 20 kHz. Seperti itu ya. Ini adalah komponen sinyal dengan frekuensi tertinggi. Nah, kemudian dilakukanlah sampling ideal nih di sini ya, dengan menggunakan fs, frekuensi samplingnya. Nah, fs ini kalau diperhatikan di sini T nih. Ya, jadi hubungan antara fs dengan T adalah fs sama dengan 1/T. 1/Ts sebetulnya kalau ingin sama-sama pakai S ya. Nah, jadi di sini kita lihat asalnya sinyal kontinu nih. Jadi kalau di zoom apapun selalu ada gitu ya di setiap waktu. Tapi ketika kita sampling dengan sampling period atau waktu durasi sampling atau interval samplingnya T, maka kita hanya punya sinyal ini perwakilannya pada waktu-waktu samplingnya itu. Nah, kayak gitu ya, di sini hitam-hitam kayak gini. Jadi kalau misalnya nih T ini adalah 2 sampel per detik ya, maka ya dalam 1 detik ada 2 sampel. Nah, terkait dengan suara nih ya, kalau CD audio frekuensi samplingnya CD audio itu 44.100. Jadi dalam 1 detik akan mengambil 44.100 sampel. Cukup besar ya. Dan yang terbaru DVD audio atau MPEG 2 audio atau MPEG 4 audio itu menggunakan 48.000 sampel per detik. Bahkan kalau yang hi-fi ya, yang kualitas tertinggi itu sampai 192.000 sampel per detik. Saking ingin seideal mungkin ya, mirip mungkin dengan sinyal analognya. Nah, oke, jadi kita sekarang punya titik-titik ini ya sebagai perwakilan dari sinyal kontinu atau sinyal analog tadi. Nah, ini adalah proses sampling. Disampel ya perwakilannya saja. Nah, ini kita bicara di ranah waktu. Ya, ketika kontinu waktunya T, ketika discrete atau digital waktunya N, karena kita punya sampel keberapa?
Nah, ini sampel ke 0, sampel ke 1, sampel ke 2, sampel ke 3, dan seterusnya. Jadi, asalnya XAT menjadi XN, yang tidak lain adalah XAN kali T. Sampel ke berapa? Ya, kalau sampel ke 10, berarti sudah 10 kali T. Kalau T-nya 0,5 detik kayak tadi, maka baru sampel ke 10 itu adalah di 5 detik. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan analisis spektrum ya menggunakan transformasi Fourier. Nah, bagi yang belum belajar transformasi Fourier adalah bagaimana kita melihat sebuah sinyal di ranah frekuensi. Jadi kalau kita punya sinyal di ranah waktu seperti ini, ketika kita gunakan transformasi Fourier, kita akan mendapatkan plotnya seperti ini. Ini seperti perahu terbalik kurang lebih ya, kalau komplit sinyalnya dari B sampai minus B. Yang kita sering perhatikan di dunia nyata adalah dari 0 sampai B saja sebetulnya ya. Karena ini merupakan cerminannya saja. Frekuensinya negatif, hanya ada di dunia matematika saja. Jadi ini redundant sebetulnya karena yang penting adalah yang kanannya ini 0 sampai B. Dan kita lihat di sini F kapital ya frekuensinya, dan di sini ada angka 1 ya, ini dinormalisir, dan di atasnya adalah X kapital A F kapital. Yang T-nya X kecil, A T kecil. Kalau ini sudah di ranah frekuensi semuanya pakai kapital. Ini di buku Proakis dan mirip juga ya di buku Oppenheim juga mirip seperti ini. Nah, jadi kalau di ranah frekuensi yang kita lihat adalah bagaimana bandwidth dan profil spektrum suara kita, sinyal kita secara umumnya ya. Nah, sekarang kita lihat kalau di ranah digital di sini ada juga transformasi Fourier-nya, disebut sebagai discrete time Fourier transform. Gitu ya. Nah, kalau ini continuous time Fourier transform, CTFT. Kalau di sini discrete time Fourier transform, DTFT, begitu ya. Nah, lihat. Kalau dari hasil sampling, maka spektrumnya adalah kita dapat bentuk yang sama, perahu terbalik, tetapi sekarang tingginya 1/T di sini, dan kita punya replikanya di setiap Fs. Nih replikanya ya, dan ini 2 Fs ada lagi, 3 Fs ada lagi, sampai tak hingga ke kanan ya. Kemudian ke kiri sama simetris ya, dia cerminannya. Jadi minus Fs ada, minus 2 Fs ada lagi, sampai minus tak hingga. Tapi lagi-lagi concern kita adalah yang 0 ke kanan. Biasanya cukup melihat yang ini saja ya. Jadi yang ini jelas yang utama, kemudian satu lagi biasanya cukup dengan melihat di cerminan yang pertama saja yang di sini. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ketika sinyal kontinu disampel menggunakan ideal A to D converter, sampling yang ideal ya, yang mengikuti Nyquist rate, nanti kita lihat, maka kita akan mendapatkan sinyal digital seperti ini. Dan ketika kita transformasikan menggunakan Fourier, kita dapatkan profil yang sama persis ya bentuknya, perahu terbalik, dengan profil sinyal analognya. Bedanya bahwa sekarang tingginya 1/T dan ada replikanya. Di kanan tak berhingga, di kiri juga tak berhingga. Oke, nanti kita bicara rekonstruksi, maka ini akan memproses sinyal yang ini. Itu yang terjadi ya.
proses sampling, kesimpulannya diambil perwakilannya pada periode sampling tertentu yang sama untuk semua sistem. Dan ketika kita lihat transformasi Fouriernya, spektrumnya, maka kita dapatkan spektrum yang disampel ini adalah sama persis bentuknya, tetapi tingginya beda dan lebarnya pastinya beda, dan yang paling penting ada aliasnya, ada replikanya. Itu yang terpenting. Kemudian kita lihat dulu supaya tidak lupa gambar besarnya. Nah, gambar besarnya kan kayak gini ya. Nah, jadi sekarang kita sudah paham bagaimana proses sampling. Kemudian sekarang kita akan bicara mengenai rekonstruksinya menggunakan ideal digital to analog converter, yaitu interpolator, yaitu low pass filter. Mari kita lihat ya lebih detail sekarang di sini. Nah, oke. Nah, kita punya sinyal YN di sini ya. Karena kita tidak melakukan proses apapun ya terhadap sinyal kita untuk memudahkan pemahaman, maka YN itu sebetulnya sama dengan XN ya dalam hal ini. Nah, kita sudah punya sinyal YN ini yang sama dengan XN, dan otomatis ini sama persis dengan yang barusan ya. Jadi yang barusan kita masukkan ke dalam interpolator ya, ke dalam digital to analog converter. FS-nya sama ya. Periode samplingnya wajib harus sama, kalau enggak nanti sinyalnya jadi berbeda. Nah, sekarang dengan menggunakan interpolator yang ideal, maka kita akan mendapatkan YAT itu sinyalnya sama persis dengan sinyal yang tadi, XAT. Gitu ya, dan itu dijamin oleh Bapak Nyquist. Asalkan nurut kepada beliau, yaitu sampling rate-nya mengikuti syarat dari beliau, harus lebih dari 2 kali bandwidth, maka sinyal aslinya dapat dikembalikan. Ya. Nah, lihat di sini. Dengan menggunakan interpolator yang ideal tadi, yaitu low pass filter yang ideal, maka kita tahu ini dengan digital Fourier transform atau discrete time Fourier transform didapatkan spektrum yang seperti ini ya. Nah, makanya kalau kita melakukan transformasi Fourier dari sinyal yang ini, kita akan mendapatkan lagi persis sama ya dengan XAF ya, meskipun ini sebetulnya YAF. Nah, jadi kita lihat kita sudah mendapatkan transformasi Fouriernya ini. Nah, kalau di ranah waktu kita membuat interpolasi itu dengan menghubung-hubungkan titik ini ya dengan teknik tertentu sehingga kita mendapatkan sinyal aslinya. Nah, si teknik tertentu itu adalah low pass filter yang ideal. Nanti akan kita lihat berupa fungsi sinc kalau di ranah waktu, dan kalau di ranah frekuensi adalah brick wall filter ya, low pass filter yang bentuknya brick kayak gitu ya, tegak lurus. Nah, dengan mengambil low pass filter tegak lurus kayak gini, otomatis sinyal-sinyal yang di sini akan hilang sehingga kita mendapatkan yang tengahnya saja yang ini. Ya, dan maksimum frekuensinya juga sama, tetap B, karena Pak Nyquist sudah menjamin bahwa sinyalnya sama persis. Bisa sama persis asal segala sesuatunya ideal. Nah, kayak gitu ya gambarannya. Jadi kita balik kembali, sekarang kita secara garis besar sudah membahas mengenai sinyal analog, kemudian disampel, kemudian diproses, yang sekarang ini tidak melakukan apa-apa ya, karena ingin membuktikan petuahnya Bapak Nyquist. Nah, kemudian kita
interpolasi di sini supaya jadi sinyal analog menggunakan interpolator yang ideal atau low pass filter yang ideal kalau di ranah frekuensi, sehingga kita mendapatkan sinyal YAT ini sama persis dengan XAT ini. Itulah ringkasan dari proses sampling dan rekonstruksinya. Oke, kita akan hentikan dulu di segmen ini supaya videonya nggak terlalu panjang. Nanti bagi yang ingin lebih detail lagi melihat bagaimana sebetulnya proses yang terjadi ini ya, dan juga ini, nah kita akan lanjutkan di segmen video berikutnya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.